أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Masya Allah, lihat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah mengatakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun. Qaulun ma'ruf adanya perkataan yang baik, akhlak dan adab penuh dalam ayat ini mengatakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, Allah mengatakan juga dan memaafkan. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, yaitu memaafkan. Masya Allah, itu khairun, lebih baik min sadaqatin yatba'uhal adza. Artinya lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan keburukan. Apa sih maksudnya? Sedekah yang diikuti dengan keburukan, artinya keburukan buat orang yang menerima. Jadi ketika itu orang menerima sedekah, kita sampaikan ke orang-orang, oh itu sedekah dari saya. Sehingga orang yang menerima sedekah itu merasa sesuatu di dalam hatinya. Maka qaulun ma'ruf wa maghfiratun, berkatalah baik. Kalau kita nggak mau mengasih, lebih baik berkata yang bagus. Kemudian saling memaafkan atau memaafkan. Inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat memaafkan itu lebih besar. Dan tahukah Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat mencintai kepada orang-orang yang dibandingkan memberikan sedekah. Artinya Allah mencintai orang-orang yang menerima memaafkan daripada orang yang sedekah. Maka selanjutnya kita dengarkan ayat yang selanjutnya daripada guru kita Ustadz Syam. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati rabbikum, artinya bercepatlah kalian ila maghfiratin, artinya bercepatlah kalian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena kenapa? Syurganya Allah lebih luas daripada dunia beserta isinya. Ayo cepat-cepat. Uiddat lil muttaqin. Ini hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa mereka termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka artinya yang dikatakan dari guru kita, mereka orang-orang yang memberikan sedekah. Ini sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang memberikan sedekah. Bukan hanya memberikan sedekah. Wal kadhiminal ghaidh, mereka yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang memberikan sedekah dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan bukan hanya orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, mereka juga yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Uiddatil muttaqin, maka syurganya Allah akan diberikan, jandanya Allah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa selama mereka mau bersedekah dengan bagus, menahan amarahnya, juga saling memaafkan dan memaafkan makhluk yang berbuat salah kepada mereka. Oleh karena itu kita dengarkan kembali apa yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض
khudhil afwa. Artinya lihat, Allah ini khitab pemirsa. Khitab Allah subhanahu wa ta'ala amar. Khitab ini amar. Khudhil afwa. Artinya hai manusia, ambil itu memaafkan. Ini perintah. Kalau dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala kan kita berbuat salah. Kita berbuat salah. Kan kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita. Kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Jadi khudhil afwa wa a'rid anil jahilin. Artinya jadilah pemaaf dan hindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak bermakna atau berkumpul kepada orang-orang yang bodoh. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Habib Ustadz Syam. Ini Masya Allah nih buat jemaah yang ada di rumah nih ya. Berbicara masalah tentang tema kita pagi hari ini, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah sekarang kita coba bahas lagi ini untuk masalah tentang yang lain nih. Benarkah dalam pandangan Islam rezeki juga berkaitan dengan sikap memaafkan? Jadi orang yang gemar memaafkan akan membuat rezekinya ini bertambah. Bahkan kalau orang bilang ini rezekinya gampang ngalirnya karena bisa menekan ego ya, dan tidak gengsi untuk berkata maaf. Ini Masya Allah. Mungkin Ustaz Syam bisa sedikit penjelasannya untuk mengenai pertanyaan ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan apakah memaafkan orang lain akan melancarkan rezeki kita atau yang namanya memudahkan jalan kita, Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan yang namanya pahala memaafkan orang lain, Allah itu berbicara tentang dunia. Ya'lamu annamal hayatud dunya. Berbicara tentang dunia, kemudian Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu adalah kekal di dalamnya. Barulah Allah mengatakan walladzina ghadibu hum yaghfirun, dan mereka idza ghadibu, ketika mereka marah mereka langsung memaafkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membandingkan pahala daripada memaafkan dengan kehidupan dunia. Karena takutnya ada lagi yang ngomong gini, saya pemaaf kok Ustadz, tapi kok saya masih miskin. Takutnya ada lagi yang menggampangkan Jangan salah sekali. mengartikan ya, Iya. salah mengartikan. Ada kan orang yang mengatakan sholat duha memperlancar rezeki. Ada lagi Betul. orang yang protes, Ustadz saya tiap hari sholat duha, kok saya masih miskin? Banyak orang yang mengatakan, saya rajin bersedekah, kok saya masih miskin? Ternyata ada satu kecelakaan yang luar biasa. Ketika kita dizolimi sama orang, kita kan memaafkan orang itu kalau ada orang salah kan sama Betul, kita. iya. Kalau ada orang yang salah sama kita, maka ayat yang harus kita ingat adalah dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura mengatakan bahwasanya ayat 36 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kalau ada sesuatu yang menimpa dirimu, maka itu disebabkan kesalahanmu sendiri. Jadi kalau ada orang yang zalim sama kita, Ya. langsung kita sadar, saya harus maafkan dia. Kenapa saya harus maafkan dia? Karena dia berbuat salah sama saya, karena salah saya sendiri. Oh, jadi kita bercermin kepada diri sendiri Bercermin, dulu. Mungkin kita betul. yang salah, bikin dia jadi salah sama kita kan gitu. Ini Mm-mm, Masya iya, Allah. betul. Luar biasa, ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan ada segmen baru, yaitu ada segmen ensiklopedia Islam itu indah, ya Islam ya. Ensiklopedia Islam. Oh, ya. Karena Islam itu indah jadi nyambungin terus ini Masya Allah. Penasaran kira-kira apa yang dibahas hari ini. Dan juga nanti insya Allah di akhir segmen kita juga akan berdoa bersama ya agar Indonesia ini segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona ini, dan juga diberikan keberkahan dalam hidup ya buat kita semua. Nanti akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad nih, Masya Allah ya. Nanti kita berdoa bersama. Jadi jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, sayang banget untuk dilewati. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.